sikap ayah saya berubah. Sikap ayah saya berubah. Waktu itu ya nggak tahu ya apakah memang karena usia tua, terus saya nggak pernah menikah di gereja juga gitu ya. Jadi ada sedikit perasaan kayak saya tertipu, malah nggak jadi pendeta, malah jadi agama lain. Gitu. Dari situ saya sudah mulai agak apa ya ceritanya mantap saya. Wah ini kayaknya bener. Kayaknya agama yang bener tuh baru ini. Ngobrol sama pendeta ya. Waktu itu saya pendeta muda itu diceritakan dia sendiri yang buka di Alkitab. Kalau kamu baca cari itu tidak pernah ditemukan bahwa Yesus itu mengaku bahwa dirinya Tuhan. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sahabat Mu'allaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'allaf TV. Tentunya dengan tayangan-tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah akan berbagi kisahnya kepada kita semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk umat. Baik, tak perlu panjang lebar, kita langsung saja sapa beliau narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya apa? Sekarang saya kebanyakan jadi pengajar di olahraga panahan, terutama Masya Allah. panahan tradisional, horsebow, barebow gitu. Kemudian sekali-kali jadi instruktur bela diri juga Aikido. Masya Allah, luar biasa. Ya, Jadinya olahraga sunnah ini, mana kan? Ya, bela diri juga sebenarnya mungkin pernah disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga belajar gulat ya sebenarnya. Gulat Arab lah zaman dulu. Terus keluarga ada berapa? Anak ada berapa? Ya, anak. Istri saya satu, Pak. Oh, istri saya satu. Saya belum nanya. Alhamdulillah istri saya satu, Istri masih satu. Anak saya sekarang ada 3. Yang satunya baru waktu pandemi kemarin ya, pertengahan tahun 2021. Yang terakhir, yang pertama perempuan, kedua laki-laki, yang ketiga ini laki-laki lagi. Masya Allah. Semoga kelak anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan penyebab orang tuanya nanti kelak masuk surga. Amin amin. Seperti biasanya mungkin sahabat Mu'allaf TV ingin kenal lebih jauh dengan Bapak atau mungkin perkenalkan dulu nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Oh siap. Tafadhol. Perkenalkan, nama saya Stefanus. Nama panjangnya Stefanus Sarintohe. Sarintohe itu nama marga saya. Dari Sangir Talaut, bapak saya. Asal saya dari Sidoarjo sebenarnya, cuman sebelumnya sempat lama tinggal di Bandung dari kuliah sampai menikah dan punya anak, baru kemudian pindah lagi ke sini,
ke Sidoarjo. Apalagi ya? Agama Saya sebelumnya Kristen Protestan. Jadi pencariannya justru waktu kuliah. Masya Allah. Itu sampai akhirnya menemukan hidayah istilahnya. Itu apa melalui proses pencarian atau istilahnya mempelajari atau ada hidayah lain yang menyebabkan terbuka akhirnya memutuskan masuk Islam. Itu bisa diceritakan mungkin dari awal dari mulai dulu waktu masih Nasrani seperti apa, pengen punya gambaran untuk referensi apa dulu aktif di gereja atau enggak, nanti sampai akhirnya memutuskan masuk Islam. Tafadhol. Sebelumnya saya di agama saya sebelumnya itu termasuk ini ya, dibilang termasuk taat lah. Masya Allah. Soalnya saya aktif juga di sana, di kalangan pemudanya juga, sampai saya akhirnya berangkat kuliah di Bandung waktu itu. Tapi saya sempat aktif di beberapa kegiatan, termasuk ada di paduan suaranya, di pemudanya, berbagai kegiatan yang diadakan mereka saya biasanya selalu hadir, biasanya begitu. Tapi ketika saya beranjak dewasa, mau kuliah, sudah mulai ada satu pertanyaan, kenapa saya menjadi orang Kristen, taruhlah begitu. Dari situ saya mulai melakukan pencarian lah. Saya itu dididik di keluarga suka baca buku. Jadi waktu sudah mulai kuliah, sempat ya jalan-jalan sendiri di Kota Bandung, menemukan toko buku. Nah, toko buku ini kebetulan toko buku agama saya. Oh, agama Protestan ya? Iya, Protestan. Ya, ya. Jadi saya ya itu kan buku agama Kristen ya, ada Protestan, Katolik juga ada, di situ lengkap. Kemudian saya sudah mulai baca-baca. Waktu itu misinya adalah meyakinkan diri sendiri. Oh iya, iya. Bahwa saya memang benar menjadi orang Kristen. Begitu. Tetapi selalu ada pertanyaan yang dalam benak saya yang istilahnya mengganjal dalam hati. Benarkah begitu? Nah, kemudian kebetulan di gereja saya yang di Sidoarjo itu ada seorang pendeta muda. Waktu itu mungkin direncanakan untuk ditahbiskan menjadi pendeta di gereja itu. Istilahnya masih setengah magang lah. Masih calon. Iya, masih calon di situ. Kemudian, nah kebetulan orang pendeta ini orangnya pintar memancing rasa ingin tahu. Nah, jadi dia lebih suka kalau kita diskusi. Nah, dari diskusi-diskusi itu biasanya dia memancing pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diarahkan coba cari di buku. Nah, buku apa. Saya coba cari, saya coba baca. Pencarian saya mencoba meyakinkan apakah benar pertama kitab sucinya betul. Ya. Nah, baru dari situ semakin banyak pertanyaan karena ternyata banyak aspek yang sulit masuk di nalar saya. Waktu itu begitu. Jadi akhirnya ketika pada satu titik saya mentok, saya berpikir kenapa nggak sekalian aja belajar agama lain, begitu. Nah, pada saat itu kan mempelajari dia kan. Iya. Terus ada yang istilahnya di Alkitab Bapak dulu itu kurang istilahnya srek mungkin ya. Iya. Apakah itu nggak ditanyakan dulu ke pendeta atau? Sudah ditanyakan, cuman karena beliau lebih baik kita mencari tahu sendiri. Oh gitu. Jadi dia tidak mau mendikte kita, bukan tipe pendeta yang memberikan dogma. Jadi
udah gini aja kamu ikut gitu. Nggak. Oh, mungkin karena pendetanya masih ini ya. Iya. Masih training. Bukan masih training. Ya beliau sebenarnya cukup secara keilmuan agama Kristen cukup Sudah mumpuni. sudah mumpuni. Cuman dia lebih suka kalau jemaat itu berpikir. Betul. Nah, berpikir kenapa saya menjadi orang Kristen, kenapa saya menjadi agama ini, agama itu, begitu ya. Karena dia cerita waktu di sekolah pendeta pun dulu banyak teman-temannya pun begitu. Akhirnya menemukan jati diri sendiri, malah pindah agama nggak jadi, malah nggak jadi pendeta, malah jadi agama lain. Gitu. Ceritanya begitu, makanya saya pun dipancing seperti itu caranya. Ya, pancingannya tepat. Jadi semakin penasaran malah jadi belajar yang lain. Terutama karena saya melihat waktu itu saya di Bandung kuliah ngekos. Saya lihat teman-teman yang agama lain ini kok ada waktu itu saya lihat teman saya sholat. Berapa kali saya lihat kok kayaknya tenang, damai. Terus saya pikir apa yang berbeda dengan benak saya waktu itu. Iya. Dulu kita di kalau di gereja itu sempat ada jokes lah gitu, bercanda soal agama lain, lebih menyudutkan atau lebih memberikan stigma yang negatif. Kadang-kadang ada pendeta yang agak ekstrim sedikit. Betul. Dibikin bercandaan. Nah, waktu itu saya berpikir, wah masih kecil, nggak apa-apa. Begitu dewasa saya lihat, kok ini berbeda dengan yang dulu saya dengar, begitu. Jadi saya penasaran. Ada teman saya di situ orang, kebetulan di daerah di tempat kos itu ada orang Jawa juga ternyata. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia beragama, maaf saya sebut beragama Islam ya. Saya beragama Kristen. Nggak pernah dia juga untuk mengajak saya masuk ke agamanya, tapi kita diskusi saja. Waktu itu nggak ada apa-apa sebenarnya. Kita ngobrol dan dia jadi teman baik saya di situ. Akhirnya kita mulai bisnis bersama, kerjasama di situ. Awalnya melalui bisnis ya. Ya, tapi saya lihat secara akhlak dia berbeda begitu. Memang tidak ada menyudutkan agama lain, dia cuma memancing saja. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Saya tanya tentang hukum syariah, dia jawab begitu ya. Cukup banyak inilah diskusinya, cukup dalam. Dari situ saya akhirnya kepancing, dia bilang apa gitu, saya cari bukunya. Jadi dia cerita apa enggak lengkap, saya cari bukunya, saya baca tentang itu. Nah, dari situ saya agak kesentil sedikit, ternyata ada beberapa hal, misalkan kayak hukum syariah itu kalau misalkan saya lihat kalau kita terapkan sebenarnya cukup bagus gitu ya. Kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu cukup bisa memandu kita untuk menemukan jalan yang benar gitu. Kalau hidup itu harusnya begini. Kira-kira ya itu dari situ tambah kepancing lagi ke dalam. Terus saat kepancing rasa ingin, istilahnya penasaran, rasa ingin terus belajar, itu pertama apa yang dipelajari? Saya yang benar-benar menyentil itu sebenarnya belajar tentang ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Ekonomi, karena iya tentang riba. Oh. Itu saya dulu kan, kita kan tidak pernah, kalau agama lain tidak pernah memikirkan, wah ada riba. Iya. Nah kalau umat Muslim itu apalagi yang sekarang sudah banyak materi di YouTube, di mana itu pengetahuannya juga banyak, bahan bacaan banyak. Jadi kita nggak perlu kayak saya dulu harus nyari buku. Gitu. Jadi dapat cerita dari teman begini dijelaskan, kemudian dia berbagi beberapa bacaan buku gitu ya. Saya baca sendiri, kemudian saya berpikir, oh ya benar juga ya. Kalau ini dilakukan sebenarnya masyarakat tidak perlu mengalami kesusahan seperti sekarang ya. Maksudnya secara ekonomi zaman dulu, zaman khalifah itu relatif sejahtera sebenarnya dibandingkan zaman sekarang. Wah udah mulai orang berpikir sendiri-sendiri.
memperkaya dirinya Iya, sendiri. memperkaya diri sendiri lah. Itu pemerataannya malah kurang Iya. kalau secara kesejahteraan. Sedangkan kita sekarang paham, oh ternyata ada yang namanya harta, ada yang namanya anak, apa semua itu titipan rezeki dari Allah, ya maksudnya. Kalau kita punya dititipi harta banyak, ya ada mekanisme di agama Islam itu untuk berbagi sebenarnya. Termasuk ya juga kenapa kita menghindari riba itu sendiri sebenarnya. Ya dari situ saya mulai semakin menarik. Akhirnya saya cari buku tentang Nabi Muhammad. Ya. Nah, tadinya saya mencari buku yang netral, tidak berpihak pada umat Islam. Setelah begitu cerita tentang Nabi Muhammad kan, kalau misalkan dari sudut pandang orang Islam kan pasti dibagus-bagusin gitu ya. Saya akhirnya cari buku Nabi Muhammad karangan waktu itu ada yang terkenal namanya Karen Armstrong. Dia penulis buku Sejarah Tuhan waktu itu. Saya baca, entah kenapa baru satu bab itu ada yang janggal gitu. Kok kayaknya cara berceritanya ada yang salah ini saya gitu. Akhirnya saya cari buku lain, coba cari yang lebih detail. Nah, ketemu waktu itu bukunya karangan Martin Lings kalau nggak salah. Nah, judulnya Muhammad juga. Nah, Martin Lings ini ternyata saya selidiki dia itu juga mualaf. Iya, iya. Dia mualaf dari Inggris kalau nggak salah. Dan dia itu termasuk pinter, maksudnya dia itu profesor di bidang sastra. Ya. Jadi saya baca bukunya itu kok enak dibaca. Wah ini bener, ini bukunya bagus kayaknya, cukup detail. Di situ juga dijelaskan ini diambil dari beberapa syarah dan hadis gitu ya, maksudnya tentang kisah Nabi. Cukup detail soalnya diceritakan dari zaman kakeknya kalau nggak salah, kakek Nabi itu. Kemudian ya ceritanya mengalir terus akhirnya saya terbawa, oh bagus ini gitu ya. Nah dari situ saya sudah mulai agak ceritanya mantap saya, wah ini kayaknya bener. Kayaknya agama yang bener tuh baru ini. Mulai terbagi dua. Iya. Simpangan itu. Soalnya waktu itu saya sudah sempat baca-baca dan ngobrol sama pendeta ya. Waktu itu saya pendeta muda itu diceritakan dia sendiri yang buka di Alkitab. Kalau kamu baca, cari itu tidak pernah ditemukan bahwa Yesus itu mengaku bahwa dirinya Tuhan. Iya. Nah, betul saya cari di Alkitab tidak ada satupun, tidak ada pernyataan itu. Gak bakal ketemu. Iya. Tapi pendeta itu setiap kali saya perhatikan, saya hadir di jemaat minggu lah waktu itu ya. Kalau kebaktian gitu saya perhatikan dia kalau berdoa tidak pernah, jarang sekali menyebut nama Yesus sebagai Tuhan. Iya. Jadi dia selalu menyebutkan Allah Bapa apa gitu ya. Saya perhatikan terus kenapa ya gitu. Tapi saya sendiri akhirnya nyari-nyari sendiri. Ya kalau sekarang orang tinggal cari di YouTube informasi apakah benar Yesus sebagai Tuhan, nanti ada ceramahnya Ustaz Zakir Naik siapa banyak lah gitu ya yang menjelaskan itu. Jadi orang kalau sekarang cari informasi mudah. Waktu itu ya dari situ saya nyari-nyari sendiri lagi. Baru setelah itu saya buka lagi yang kitab buku-buku tentang pembuatan Alkitab segala itu semakin jelas. Oh, ya, ternyata ada banyak istilahnya kejanggalan dalam hal pembuatan. Sedangkan kalau kita mau perhatikan kitabnya umat Muslim itu ada tradisi menghafal. Nah itu yang tidak bisa sulit untuk disangkal lah. Oh ini dari zaman dulu sampai sekarang tetap kebenaran kitabnya terjaga. Nah, apalagi sekarang saya semakin yakin ada beberapa situs di internet itu yang dibuat sama orang Islam juga di luar negeri, di Inggris atau di mana gitu, menunjukkan bukti beberapa museum itu di Birmingham, di mana itu ada Topkapi juga, ada naskah-naskah yang dari zaman dulu sekali itu naskah Al-Quran dibaca sama imam di daerah itu, di negara itu juga katanya ini sama dengan yang kita Al-Quran zaman sekarang gitu. Ya. Itu
semakin meyakinkan kita lah maksudnya untuk tahu oh ini benar ini. Begitu kira-kira. Terus ini saya belum menemukan titik yang pada akhirnya jenengan memutuskan, oke saya masuk Islam. Mantapnya itu di mana waktu saat memutuskan ingin menjadi seorang muslim? Jelasnya setelah saya membaca buku Muhammad yang Martin Lings itu. Jadi akumulasi dari Ya, saya belajar ekonomi syariah. Pertama yang menyentil itu ekonomi syariah sebenarnya. ekonomi syariah. Itu menyentil, wah ini bener gitu caranya. Ini maksud saya ini, saya tahu oh ini bukan ilmunya manusia, saya begitu. Karena tidak mungkin pada zaman dahulu ditemukan keteraturan seperti itu yang diterapkan. Mungkin kita tidak semua khalifah zaman dulu itu sempurna lah. Tetapi pada umumnya mereka menuju ke sana, ke arah yang sama. Ya. Jadi untuk gimana caranya kita Nabi Muhammad itu waktu itu saya perhatikan sangat memperhatikan janda-janda gitu ya, kehidupan rakyat-rakyat yang terpinggirkan. Nah itu pas menemukan sistem ekonomi syariah itu sudah sangat mensupport sampai kapanpun sebenarnya. Makanya khalifah-khalifah itu arahnya juga ke sana. Gimana caranya memperhatikan semua penduduk di daerah kekuasaan mereka untuk hidupnya sejahtera. Nah, itu yang menyentil saya pertama. Kemudian tentang belajar tentang riba itu. Nah, baru saya memutuskan untuk masuk Islam itu sebenarnya waktu baca buku Nabi Muhammadnya Martin Lings itu. Yang itu ya. Nah, itu meyakinkan saya. Tadinya saya berangkat, wah Nabi Muhammad betul, Yesus juga betul gitu. Tapi pas saya tahu beberapa hal yang kalau di agama Kristen itu banyak perbedaannya sebenarnya. Katolik dengan Protestan tata ibadahnya berbeda. Berbeda ya. Tapi umat Islam itu bisa sama. Walaupun dimanapun berada pasti begitu. Sama. Maksudnya sama. Iya. Keteraturan itu yang tidak bisa didapatkan dari agama lain sebenarnya itu. Itu yang cukup menyentil saya. Akhirnya saya memutuskan untuk wah ini agama yang tepat. Tapi saya tidak langsung waktu itu diresmikan. Nggak langsung syahadat ya? Nggak langsung syahadat. Karena saya waktu itu tidak tahu bahwa kita pindah agama itu tidak hanya diputuskan dalam hati, tapi harus diresmikan. Waktu itu saya sedang istilahnya kalau anak zaman dulu pacaran. Iya. Pacaran. Calon istri saya ini agamanya Islam. Waktu itu sempat argumen ya karena dia juga khawatir, wah ini hubungan ini tidak kemana-mana. Terus saya ketawa aja. Waktu itu karena saya sudah mantap untuk pindah sebenarnya gitu. Waktu itu saya ketawa aja. Terus akhirnya pas satu kali dia begitu, saya bilang yaudah saya lamar gitu ya. Itu sudah syahadat belum? Belum. Baru waktu itu saya ketemu teman saya bilang ini saya mau ngelamar calon saya. Dia Bukan bilang karena calon itu kan? bukan. Justru saya baru tahu, oh berarti kamu harus diresmikan, pindah agamanya harus ada dibikin surat pernyataan begitu. Oh begitu, saya baru tahu. Akhirnya sama teman saya dibantu. Kita waktu itu kenal sama salah satu teman dari kecamatan kalau nggak salah. Ya udah, ayo saya diajak ke KUA waktu itu. Akhirnya syahadat di situ. Itu tahun berapa? Tahun resminya sih tahun 2012 kalau nggak salah. 2012. Awal gitu. Iya. Waktu itu 10 tahun yang lalu ya. iya. Waktu itu begitu. Jadi udah diresmikan. Oh iya. Baru saya tunjukin ke calon saya. Ketawa-ketawa saya ketawa. Wih, kok ketawa-ketawa sih? Saya tunjukkan nih udah resmi. Akhirnya Pada saat syahadat itu nggak ikut. Nggak ikut. Dia nggak tahu. Saya surprise waktu itu. Saya bilang nggak apa-apa, kita jalan terus gitu. Waktu itu dia sudah ragu-ragu, saya bilang nggak apa-apa, kita jalan terus. Setelah saya syahadat itu saya tunjukkan nih. Waktu itu dia senang, akhirnya kita berangkat. Waktu itu dia rumahnya di Bali, saya ngelamar dia ke Bali sendiri. Dari sini? Dari sana, dari Bandung.
Oh, dari Bandung ke Bali ke langsung. Bali. Saking semangatnya ya. Ya waktu itu setelah punya surat itu, akhirnya saya ngajak dia, ayo ke rumah orang tua kamu, saya gitu, saya mau ngelamar. Gitu. Ya saya belum ngomong ke orang tua saya karena waktu itu orang tua saya belum tahu kalau saya udah syahadat. Terus pada saat orang tua tahu itu jarak berapa tahun atau berapa bulan? Kalau resmi tahunya baru-baru malah. Nggak, orang tua setelah tahunya, setelah tahu, oh ternyata anak saya ini sudah Muslim. Oh iya, justru mereka taunya itu kayak ragu-ragu. Karena saya tidak pernah memberikan keterangan yang jelas bahwa saya pindah agama. Saya bilang saya mau menikah, ini calon saya. Kemudian mereka cuma minta syaratnya adalah saya menikah di 2 agama waktu itu. Di 2 agama. Di 2 agama. Jadi maksudnya baru-baru ini ada kasus yang ngetren seperti itu. Jadi saya diminta menikah secara Islam dan menikah secara Kristen. Waktu itu kita nggak pikir panjang, saya bilang, iya nanti bisa diusahakan. Saya Ada pernikahan kolaborasi ya. Ya saya baru tahu dari, ya itu pendeta muda itu juga. Bilang, waktu itu saya sempat diajarin, udah, saya bilang ke dia, saya mau pindah agama. Saya bilang begitu ke pendeta saya. Terus, Reaksinya gimana? reaksinya adalah dia mengajak saya untuk belajar, coba kamu belajar ini. Nah, saya disuruh baca buku lah. Apa ini saya gitu? Dilihat, saya lihat tulisannya. Kalau nggak salah itu ada temanya atau apanya gitu ya, footnote-nya gitu. Itu tentang Islam liberal. Oh iya. Dia saya diajarin ini tokoh-tokohnya ya. Intinya supaya jangan supaya saya bisa menikah, bisa jangan tertarik ke sana. Ya, tetap di agama, tetap di agama yang lama, kemudian saya bisa tetap menikah gitu ya. Terus saya pikir-pikir lagi, wah bener nggak ya? Saya orangnya penasaran. Saya waktu itu beli bukunya yang ya tokohnya yang rame kemarin, nikah beda agama itu. Saya baca. Kayaknya ada yang salah saya gitu. Feeling saya selalu begitu. Kalau ada baca, kayaknya ada yang salah saya gitu. Saya nyari narasumber lain. Saya tanya ustadz, saya tanya siapa gitu ya, yang kira-kira tahu tentang itu. Akhirnya ditunjukkan beberapa buku ayat-ayat Al-Quran gitu. Terus, oh ternyata ini palsu. Ini ajarannya aneh saya gitu. Kok begitu sih maksudnya. Akhirnya saya cari sendiri. Ya mantap, saya udah mantap waktu itu kan, udah nggak bisa saya gitu. Tapi orang tua ya itu, jujur saya waktu itu saya nggak pernah kasih tahu. Waktu itu nikah di Bali, proses nikahnya juga secara Islam. Orang tua saya hadir, cuman orang tua saya, saudara saya enggak, kakak saya enggak waktu itu. Karena kita nikahnya juga mendadak waktu itu. Akhirnya ya baru tahunya pas mereka tanya-tanya ke ke tetangga saya kan banyak yang Muslim sebenarnya, beberapa orang. Nah, itu di Sidoarjo ini maksudnya. Nah dijelaskan begini, nggak apa-apa kok. Jadi yang waktu itu menduga bahwa saya sudah pindah agama itu ibu saya. Saya tidak pernah nunjukin saya sholat, saya... Itu bapak ibu masih ada? Masih, sampai sekarang masih, alhamdulillah masih ada. Jadi, ibu hanya tahu saya ikut puasa. Tapi tidak tahu kalau saya sholat juga. Baru-baru ini ibu baru lihat saya sholat. Oh, gimana? Orang tua setelah tahu jenengan ternyata Islam itu gimana? Reaksinya orang tua? Kalau saya nggak tahu, kurang tahu apakah ayah saya sudah tahu. Tapi kalau ibu sih Sudah tahu. Sudah tahu ya, sudah lihat saya sholat juga. Tapi nggak apa-apa. Bahkan kemarin terakhir saya ke rumah juga baru kali itu dengar ibu saya bilang, waktu itu saya pulang dari rumah ibu, waktu azan maghrib kalau nggak salah. Ibu saya baru sekali itu saya dengar beliau berkata,
kok nggak di sini aja dulu, sembahyang dulu katanya. Masya Allah, Masya Allah. Artinya saya merasa berarti sudah menerima, ya, sudah sudah menerima. menerima. Tapi saya berapa kali coba ketika beliau sudah tahu saya sholat, saya puasa Ramadan juga gitu ya. Sering berapa kali ditanyain, saya bilang, saya mencoba menjelaskan sedikit lah tentang kalau adab anak terhadap orang tua dalam Islam, gitu saya bilang begitu. Saya ceritakan kenapa alasan saya pindah balik lagi ke Sidoarjo juga. Saya bilang karena kalau di Islam ya namanya menjaga orang tua itu tugas anak, terutama Wajib. laki-laki. Iya, wajib. Saya bilang begitu. Saya berapa kali waktu di Bandung itu dengerin kajian ustadz-ustadz itu, kalau sudah tersentil bagian itu tuh saya selalu kepikiran kapan saya pulang gitu. Waktu saya sudah pulang pun ya bapak, ibu itu juga, terutama ayah saya itu mempertanyakan, kamu sudah punya pekerjaan di situ, udah enak, sudah punya rumah, kenapa pindah gitu. Dipertanyakan lah. Waktu itu saya cuma jawab, saya ingin jaga orang tua saya, karena ya kita cuma 2 bersaudara, saya sama kakak saya, jauh-jauh dua-duanya. Jadi setiap kali ada kejadian di sini, banjir lah apa, kitanya nggak bisa bantu gitu. Tapi kalau saya ada di sini, kapanpun minta tolong kan saya ada gitu. Begitu saya ceritakan ke ibu saya juga. Itu kalau di Islam itu adabnya anak terhadap orang tua, saya begitu. Makanya saya pulang. ya sedikit banyak sekarang sih udah mengerti sih. Orang tua sekarang tinggal di mana? Masih di rumah saya yang lama di Jalan Mongin Sidi itu. Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, iya. Terus jenengan sekarang juga di Sidoarjo. Di Sidoarjo, cuman ya agak jauh lah. Mungkin saya kalau dari kontrakan saya sekarang ke rumah ibu itu sekitar setengah jam lah. Ya kalau ke orang tua ya mungkin nggak ngitung-ngitung jarak kan? Enggak. Maksudnya kalau misalkan kita sudah menjadwal, kalau misalkan bisa setiap minggu datang ke ibu, karena ya alhamdulillah rezeki Allah pada saya itu, saya bisa dikaruniai anak, artinya cucu buat mereka. Sedangkan kakak saya sampai sekarang pun belum punya anak. Tapi secara ekonomi dia berkecukupan. Secara ekonomi dia berkecukupan. Rezeki saya adalah anak-anak itu. Artinya saya berkesimpulan kalau ya sudah setua ini ya waktunya mereka menikmati hidup untuk ya main sama cucunya apa segala. Ya mereka senang kok sekarang. Jadi bahkan kita itu setiap minggu ya selalu ditanya kapan ke rumah ya itu. Ya saya bilang ya itu berkahnya. Kalau misalkan dari saya bisa bermain-main sama cucunya. Kalau di agama Islam itu kan mengajarkan toleransi yang sesungguhnya. Bukan berarti menghormati agama lain dengan cara ikut-ikutan Ya, ke ajaran atau akidah mereka. Kita mengajarkan toleransi yang sesungguhnya. Nah, orang tua yang berbeda agama dengan anak. Dalam Islam itu anak tetap wajib menghormati orang tua. Betul. Ya kan? Tetapi ada hal-hal yang mungkin kayak macam doa anak kepada orang tua yang berbeda agama. Dalam Islam mungkin kita doanya nggak bakal nyambung, ya kan? Nggak pernah nyambung karena beda akidah. Tapi ada satu doa yang mustajab, yang insya Allah ini bisa mendoakan orang tua. Itu mendoakan supaya orang tua itu mendapat hidayah. Betul. Selalu saya doakan itu. Iya kan? Selalu saya doakan. Nah, selama masuk Islam, selama dalam perjalanan 10 tahun yang lalu sudah menjalani sebagai seorang muslim, ada nggak sih ujian-ujian terberat? Ujian terberat buat saya adalah waktu saya pindah ke sini itu sikap ayah saya berubah. Sikap ayah saya berubah. Waktu itu ya nggak tahu ya apakah memang karena usia tua
terus saya nggak pernah menikah di gereja juga gitu ya. Jadi ada sedikit perasaan kayak saya tertipu begitu ya, maksudnya gitu. Nah, saya kurang tahu apakah itu begitu juga, tapi itu sempat disebutkan ketika saya memutuskan untuk pindah rumah kontrak. Saya bilang saya nggak bisa tinggal di situ karena merasa ayah saya itu nggak nyaman saya tinggal di situ. Ketidaknyamanan beliau itu kelihatan dari sikapnya, jadi agak ketus ke saya gitu ya. Ke istri saya juga nggak ngobrol banyak gitu ya. Begitu ngomong itu ngomong sesuatu yang nggak enak juga gitu ya. Istri saya cerita gitu. Kemudian saya bilang ya sudah, kita bersabar karena memang mungkin kesalahan kita juga waktu itu nggak cerita lebih detail, dan memang kita waktu itu tidak berani menyakiti hati mereka gitu ya waktu itu, jadi kita sembunyikan terus. Tapi sewaktu-waktu memang ketika kita liburan ada cucunya di situ ya, orang tua saya itu pasti tersebut lah sama anak saya, papa sholat. Papa sholat atau apa ya, itu pasti ya kedengeran lah ya, sedikit banyak. Mungkin itu yang bikin beliau jadi agak kecewa juga ya. Ya alhamdulillahnya sekarang sudah mulai berubah. Sempat berapa waktu lalu, entah karena usia tua ya, jadi bapak itu sudah agak mulai sedikit pikun. Ada suatu waktu nggak tahu karena kesehatannya menurun sedikit atau gimana, ada sedikit halusinasi waktu itu. Halusinasi, sempat kayak dipengaruhi gitu juga. Ini ya pengaruhi hal yang negatif positif nih. Dari halusinasinya. Makanya saya kalau kita di Islam kan, wah ini pengaruh jin. Pengaruh jin. Ya gitulah. Iya. Tapi kita kan nggak mungkin menyarankan diruqyah aja. Seperti nggak nyambung ya. Iya, kan nggak nyambung gitu maksud saya gitu. Kalau di agama sebelumnya nggak ada istilahnya kayak macam di Kan ada, kalau di agama Kristen ada eksorsis ya, maksudnya pengusiran setan gitu. Cuman saya pikir juga kalau dasarnya nggak betul, masih nggak betul juga, sama aja. Tapi itu sedikit mempengaruhi beliau. Saya sempat nggak boleh datang ke rumah. Jadi keras waktu itu, pengaruhnya itu keras sekali. Waktu itu saya nggak boleh ke rumah sama sekali. Saya bilang sama ibu saya, sudah biarkan saja, saya nggak akan ke situ dulu sementara. Menurut saya sih insya Allah nggak akan lama. Karena itu saya berdoa terus, saya doakan terus. Nggak lama kemudian kok, seminggu atau 2 minggu kemudian sedikit normal. Jadi ada perubahan. Saya diperbolehkan datang, walaupun waktu saya datang itu masih ditanya sama ayah saya, itu nanya ke ibu saya, kok bisa masuk? Kok bisa masuk ke rumah, maksudnya gitu. Ibu saya menjelaskan, loh, ibu yang buka pintu gitu, ibu yang buka pintu, ibu yang nyuruh dia ke sini. Memang nggak stabil ya? Nggak stabil, emang nggak stabil. Tapi nggak lama pokoknya, sudah mulai berangsur-angsur membaik. Akhirnya sekarang udah baik, udah normal, udah normal kembali lah. Ya saya berapa kali datang ke rumah kan juga mencoba membantu lah, misalkan membersihkan rumah gitu ya. Kadang-kadang saya bantu. Kalau di rumah itu ada pohon mangga tinggi itu minta diambilin, saya ambilin gitu. Karena saya tak sadar betul, ayah ini udah 70 ke atas ini, nggak akan bisa naik motor gitu. Kita belum tentu nanti umur itu ya kan, betul. Masih normal apa seperti orang-orang yang mungkin sempat waktu itu kakinya nggak bisa jalan, saya berikan tongkat gitu ya. Lama-lama mungkin ya karena itulah, karena ya kita mencoba menunjukkan akhlak yang baik, pada adab yang baik terhadap orang tua, akhirnya beliau melunak gitu akhirnya. Ya apalagi setelah punya cucu yang paling terakhir ini, ya senang ya, lagi lucu-lucunya lah. Pasti lama-lama pengen ketemu lah, pengen apa ya, akhirnya sekarang sudah baik, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Terus sekarang semenjak masuk Islam itu belajar agamanya di mana? Terus saya masih lanjut. Sekarang alhamdulillah ketemu yang dulu saya di Bandung nggak bisa lakukan. Ada kelas tahsin atau baca
Quran ya, baca huruf gitu ya. Ya akhirnya dulu di Bandung saya nggak sempat karena kesibukan pekerjaan. Oh ternyata di sini saya dikasih kesempatan itu. Masya Allah. Nah itu yang nanti bisa inilah cukup membantu, apalagi kalau ada teman-teman yang mau belajar juga. Saya sudah tanya ke ustadznya, mau mengajari kalau misalkan ada teman-teman mu'alaf lagi yang mau ikut gitu. Ya di samping saya selalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan di sekitar lingkungan saya itu ada ustadz-ustadz yang bersedia membantu lah mencarikan jawaban gitu, membantu menjawab juga. Plus sekarang informasinya sudah cukup lancar ya, kita bisa cari informasi apa saja di internet asalkan tahu mana yang harus dirujuk lah. Soalnya banyak banget di sini sekarang, apalagi sudah mulai ada toko-toko aliran lain yang mulai bermunculan yang mungkin kita sendiri kalau orang baru masuk Islam bingung gitu. Betul. Awalnya tertarik Islam, kemudian setelah masuk Islam malah jadi berantakan, ya kan, semakin menjauh dan kembali lagi. Soalnya banyak yang aneh-aneh. Iya, itu kadang kan begitu masuk Islam memang butuh ada pembimbing lah. Betul. Pembimbing Betul, ini baik, loh itu. yang di jalan yang benar, ini yang mengatasnamakan Islam. Seperti itu kan kadang kan penting setelah syahadat itu, ini sebenarnya masukan untuk ustadz atau untuk pengurus-pengurus yang biasa berkecimpung membimbing syahadat. Betul. Itu harus setelah disyahadatkan jangan dilepas begitu saja, harus dikasihlah guru pembimbing. Seperti itu lebih baik, Iya. Kemarin akhirnya ketemu, saya baru waktu pindah dari Bandung ke Sidoarjo itu yang nanya ketemu kontaknya Ko Stephen waktu itu. Saya hubungin, saya diarahkan ke Pak Agung ini. Baru tahu, ternyata Mu'alaf Center ada. Ya maksud saya waktu di Bandung saya tidak pernah ngalamin. Saya tetap cari sendiri ya. Alhamdulillah waktu itu lagi semangat hijrah waktu itu di Bandung. Jadi setiap bulan itu banyak ustadz yang datang ke Bandung. Saya bisa ikut kajian muter. Iya, baru setelah sampai di Sidoarjo baru saya ketemu Mu'alaf Center sebenarnya gitu. Masya Allah. Berarti istri Islam ya, terus anak-anak juga sudah ikut orang tua ya kan. Iya. Apa sih cita-cita Pak Stefanus untuk kedepannya? Harapan untuk keluarga atau untuk Pak Stefanus sendiri? Kalau cita-cita buat keluarga ya bisa masuk surga bersama-sama. Amin, Masya Allah, Masya Allah. Ya makanya kita juga sedang ini juga mencoba memperbaiki diri juga secara pembelajaran juga. Alhamdulillah di sini anak saya bisa ketemu sekolah tahfiz ya. Jadi Masya Allah. Saya bercita-cita, sesuatu yang tidak dialami oleh orang tuanya ini, maksudnya bapak ibunya nggak mengalami, kita tidak secara agama tidak dididik secara dalam, bapaknya juga baru belajar, gitu ya. Saya bercita-cita anak saya ini jadi bisa jadi tahfiz gitu ya, bisa jadi hafiz juga, gitu. Kalau misalkan bisa sampai ke anak saya, alhamdulillah gitu ya. Ya ketemu sekolah yang begini itu suatu anugerah buat saya. Bisa kita jadi bisa belajar memperbaiki diri juga. Iya. Karena memang nggak semuanya walaupun orang tuanya ustadz, ya kan belum tentu anaknya jadi tahfiz Quran atau ngikuti jejak orang tuanya, kan belum tentu. Alhamdulillah sekarang banyak ya program untuk jadi tahfiz gitu, sekolah-sekolahnya gitu. Yang membimbing tidak cuma anaknya tapi orang tuanya juga dilibatkan dalam penghafalan Quran gitu. Pokoknya sekarang nggak ada alasan untuk mau belajar ya kan? Ya sebenarnya kalau kita bilang nggak ada alasan, nggak ada alasan. Kecuali kita sendiri udah terlalu santai lah. Nah, kalau kita mencoba walaupun pelan-pelan tapi kita maju terus lah. Karena kita punya cita-cita bukan di dunia ini tapi di akhirat lah gitu. Gitu kira-kira.
Kalau Ya mungkin belajar pada kemampuan kita masing-masing. Kan Betul, orang kan kadang ada yang sudah memang kesibukannya luar biasa ya kan. ya karena orang tuanya aja dibandingkan sama anaknya, Iya. menghafalnya udah kalah jauh lah. Betul. Mereka otaknya cepat. cepat nih. Kalau kita sudah banyak Oh iya, dipikirkan, banyak ya kan? yang dipikirkan. Padahal ibunya juga belajar di sekolah yang sama, tapi tetap aja kalah. Masa. Maksudnya mengajar, kalau istri saya mengajar di sekolah anak saya itu, akhirnya diminta mengajar mata pelajaran biasa. Ya kan mereka ada program menghafal tuh yang tiap hari. Nah, yang mengajarkan menghafal itu kan biasanya istri saya. Nah, itu pun anak saya cepat menghafalkan. Istri saya nggak hafal-hafal, cuman bisa membimbing aja gitu. Itu yang namanya kemajuan. Jangan- Cepet kalau anak-anak, wah saya alhamdulillah luar biasa itu kalau anak-anak tuh. Ya, itu namanya hidayah ya. Betul. Hidayah kan bukan cuman orang non-muslim masuk muslim. Iya. Anak yang mau belajar, semangat belajarnya tinggi itu juga hidayah. Iya. Alhamdulillah sekarang banyak teman saya juga cerita gitu. Banyak anak-anak yang sekarang justru apa ya? Lebih banyak tertariknya dengan menghafal. Hafal Al-Qur'an ya, alhamdulillahnya begitu. Jadi tidak sekedar mengejar ilmu pengetahuan saja di sekolah, tapi ada yang semangatnya justru semangat menghafal. Kadang setelah kita pikirannya terbuka, kadang merasa iri ya. Iya. Kenapa dulu nggak belajar hafalan ya? Kalau sekarang ya memang nggak ada kata terlambat, cuman lambat banget ini pikirannya untuk menyerap. Saya aja mentok. Saya aja mentok. Menghafal itu mau satu juz aja udah kayaknya waduh susah betul itu ya. Maksud saya begitu. Nah, apalagi waktu sudah belajar sekarang belajar tahsin. Udah tahu, wah bacanya salah semua. Terus sekarang ada hafalan-hafalan enggak yang walaupun satu surat atau ada mencoba, cuman ya enggak selancar itu. Apalagi begitu saya kenal tahsin itu, jadi semakin nggak pede gitu ya, nggak percaya diri karena apa, kita ternyata bacanya salah, Ya, betul. bacanya salah. Begitu tahu, oh ini harusnya dibaca hurufnya begini, loh. Iya. Saya baru tahu, oh begitu. Akhirnya saya sekarang jadi kayak ngulang dari nol lagi, menghafalnya. Gitu. Karena Al-Quran belajar itu tidak sekedar membaca saja, ternyata Iya. dalam membacanya itu ada tingkat-tingkatannya. Betul, begitu kita tahu cara bacanya, kemudian kita tahu artinya, kan nanti kita jadi semakin mendalami lah. Iya. Pasti setelah itu kita cari tafsirnya, Iya, betul. asbabun nusul gitu ya, maksudnya apa namanya, pelajaran di balik itu ya, itu kan yang kita sendiri nggak bisa Ya. mengkajinya kalau bukan apa orang-orang atau satu-satu yang memang belajar di dalam hal itulah, tafsir lah. Jadi akhirnya ya udah saya mulai dari nol lagi nih, berarti ngafalin dari ayat paling terakhir. Ini hebatnya Al-Quran seperti itu. Iya. Ada orang di luar Islam yang istilahnya mengaku-ngaku saya dulu hafal Quran dan ketika dites kita tahu, bisa menilai. Betul, betul. Karena Al-Quran ternyata belajarnya dari tahap mulai makhorijul hurufnya, tajwidnya, ya kan. Itu kan Sulit ternyata. Maksudnya tidak semudah itu. ya nggak semudah itulah, betul. Iya, iya. Jadi kita harus betul-betul belajarnya itu apa ya, holistik lah. Iya. Semua harus dari semua sisi. Jadi begitu tahu, baru kita nanti apa namanya, belajar sesungguhnya lah. Harus ada gurunya, ya kan. Ada gurunya. Jangan sampai belajar di internet kan. Dan seumur hidup lagi. Itu betul-betul bisa seumur hidup lah, kita bisa fokus belajar itu, nggak usah mikir yang lain. Seumur hidup belajar itu juga habis kayaknya hidup kita. Memang betul luas sekali kalau belajar Al-Quran itu. Baik, mungkin ada tambahan lagi? Mungkin sudah itu aja. Oke, terima kasih. Saya lebih cenderung senang mendengar kesaksian-kesaksian yang mencapai hidayahnya itu dengan cara belajar daripada kadang lewat mimpi, kadang kita Iya, kadang-kadang. kurang. Ya memang ada sih, memang ya ada. Ya itu kan jalan hidayah kan banyak. Betul, jalan hidayahnya itu banyak. Cuman kalau saya pribadi memang senang kalau mendengar kesaksian-kesaksian itu dari mencari hidayah itu dengan cara belajar.
mencari tahu kebenaran Islam, ya. Terutama dengan tentang ketauhidan. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih sudah mau berbagi kisahnya di Mu'alaf TV. Semoga semua ini bermanfaat buat saya pribadi dan untuk pemirsa sahabat Mu'alaf TV pada umumnya. Amin, amin. Terima kasih. Baik, demikianlah perbincangan pada kesempatan kali ini, dan saya terima kasih banyak kepada pemirsa sahabat Mu'alaf TV yang sudah setia mendengarkan kisah-kisah perbincangan kami. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita semuanya. Baik, itu saja. Barangkali saya ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pribadi adalah manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan salah. Dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama-sama.